Perjalanan menjadi seorang ibu adalah fase yang penuh dengan cerita dan tantangan. Dimulai dari perjalanan untuk menjalani program hamil, melewati masa kehamilan, hingga mendampingi proses tumbuh kembang anak. Masa berharga tersebut tentunya akan lebih mudah jika didampingi oleh sumber informasi yang terpercaya. Setelah lebih dari 2 tahun menemani moms dan dads di Indonesia, Teman Bumil kini hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dilengkapi dengan konten untuk memantau tumbuh kembang anak hingga 5 tahun dan beragam fitur baru yang up-to-date dan modern. Pembaharuan ini dilakukan untuk menunjang kebutuhan pengguna Teman Bumil yang sudah mencapai lebih dari 1,2 juta moms dan dads di seluruh Indonesia. Dengan bangga, Teman Bumil juga meluncurkan logo dan slogan baru sebagai komitmen untuk terus memberikan yang terbaik bagi para moms dan dads. Teman Bumil hadir dengan logo ibu hamil dan ibu dengan anak yang melambangkan variasi konten yang bisa dinikmati sejak merencanakan kehamilan, sedang hamil, hingga ibu dengan anak usia 5 tahun. Jadi, Teman Bumil bukan hanya teman untuk ibu hamil loh, tetapi juga menjadi teman ibu milenial. Beragam fitur baru dalam aplikasi Teman Bumil dirancang untuk menjadi teman terbaik bagi setiap ibu dalam setiap fase. Dan untuk melengkapi kebutuhan ibu milenial akan informasi, fitur baru di Teman Bumil dirancang dengan interaktif dan mudah diakses. Milestone. Memantau tumbuh kembang janin dan si kecil menjadi lebih mudah dan menyenangkan melalui fitur Milestone di Teman Bumil. Dengan ilustrasi yang menarik, memantau perkembangan kehamilan dan anak jadi lebih menyenangkan. Media. Di sini, moms bisa menonton banyak video edukatif dari para ahli. Dengan pilihan topik yang beragam, menambah ilmu di masa persiapan kehamilan, menyiapkan persalinan, sampai tumbuh kembang si kecil tak akan membosankan. Forum. Ingin belajar dan konsultasi bersama ahli? Di forum Teman Bumil aja. Moms bisa berkonsultasi secara langsung dan real time dengan dokter spesialis, bidan, psikolog, dan ahli lainnya. Pilihan konsultasinya pun banyak dan diadakan rutin setiap minggunya dengan berbagai topik menarik. Pilihan kelas yang bisa moms pilih mulai dari Senin sharing dengan psikolog setiap hari Senin, tanya dokter dengan dokter spesialis setiap hari Selasa dan Jumat, ngobrol bareng Bubit setiap hari Rabu dan Sabtu, dan kelas online setiap hari Kamis. Fitur rekam medis. Dengan adanya fitur ini, moms cukup pakai satu aplikasi untuk menyimpan data moms dan si kecil. Selain memudahkan untuk meninjau pertumbuhan janin serta tumbuh kembang anak setiap bulannya, data rekam medis tersimpan dengan aman di dalam aplikasi. Risiko kehilangan data pun dapat dicegah. Mudah untuk dibawa kemana saja dan bisa diakses kapan saja. Jurnal. Punya banyak foto berkesan. Moms bisa menyimpan dengan rapi foto-foto USG atau kehamilan dan perkembangan anak di fitur jurnal. Foto-foto yang penting kini jadi nggak berantakan lagi deh. Dengan tampilan dan fitur baru Teman Bumil, teman ibu milenial, selalu siap menemani perjalanan moms sebagai ibu. Yuk, download dan install aplikasi Teman Bumil sekarang. Dapatkan aplikasinya secara gratis di App Store dan Play Store. Selamat malam, Mam semua. Selamat bergabung di YouTube Live Event Teman Bumil di channel Gue Sehat. Ayo, apa kabar nih Mams dan yang sehat semua? Semoga semuanya beserta keluarga sehat selalu ya. Perkenalkan sebelumnya, saya Deta yang akan menemani Mams dan geng sehat pada malam hari ini. Hari ini kita akan membahas topik yang kayaknya agak sensitif, tapi seru nih pasti ya buat dikulik ya Mams ya. Topiknya seputar tentang hal yang diinginkan pasangan saat berhubungan intim. Pastinya nggak aku cuma sendirian nih di live kita malam ini. Pastinya kita akan bahas lebih lanjut bersama seorang seksolog klinis, yaitu Mbak Zoya Amirin.
Nah, bagi moms dan geng sehat yang ingin bertanya, bisa langsung tulis aja pertanyaannya di komen box-nya ya. Nanti akan kita pilih-pilih nih pertanyaannya untuk kita tanya langsung ke Mbak Zoya. Pasti banyak nih moms nih kayaknya yang penasaran banget gitu kan ya. Nah, tapi sebelum mulai live-nya, sebelum kita chit-chat juga nih sama Mbak Zoya, jangan lupa dong pastinya untuk subscribe channel ini ya, moms semua dan geng sehat. Pokoknya ikutin terus live ini sampai selesai, dan jangan lupa juga nih untuk follow semua sosial media kita nih pastinya. Ada Instagram kita di @guesehat, @temanbumil, dan yang terbaru nih, kita punya keluarga baru nih, Mams, yaitu teman parenting di @teman_parenting. Di Instagram teman parenting ini, Mams bisa nemuin obrolan seputar parenting pastinya, untuk anak usia dari 1 tahun ke atas nih. Jadi, buat Mams yang galau-galau nih, buat tumbuh kembang si kecil, bisa banget langsung di-follow dan cari informasinya di teman parenting gitu. Dan pastinya juga kita bakal cerita-cerita tuh nanti di Instagram itu tentang serunya jadi ibu dan tentang relationship juga nih dengan dads. Oke deh. Nah, sebelum kita akan masuk nih ke topik umum, topik utamanya nih, kita akan menyapa narasumber kita dulu nih pastinya yang udah gak kalah cantik nih kayaknya dari aku nih. Halo Mbak Zoya. Hai. Selamat malam Mbak Zoya. Selamat malam, salam sehat semuanya. Oke Mbak Zoya, mungkin sebelum kita langsung masuk ke topik utama ini, karena Mams juga kayak dan geng sehat ini udah gak sabar nih, pengen tanya-tanya lebih lanjut gitu kan, apalagi topik kita Mam ini kayak seru juga nih, walaupun agak hot ya? Kayaknya sebenarnya agak sensitif gitu ya Mbak Zoya, tapi kayaknya seru nih buat ikut. Mungkin aku pengen tanya penasaran ya Mbak? Iya bener banget Mbak Zoya. Nah mungkin sebelum kita mulai, mungkin Mbak Zoya bisa kali ya perkenalan dulu dikit nih, mungkin buat Mams yang mungkin kayak walaupun udah ada yang udah tahu nih Mbak Zoya, mungkin tapi pengen lebih akrab lagi, pengen lebih ikrip gitu ya Mbak Zoya. Boleh dong Mbak Zoya kenalan dulu. Oke, halo, selamat malam Mam semua. Saya Zoya Amirin. Saya kebetulan adalah perempuan pertama seksolog klinis di Indonesia gitu ya. Kenapa sih sampai segini amat saya menjadi seksolog? Karena sebenarnya banyak perempuan yang masih belum paham ya terhadap kesehatan seksualnya, terhadap kebahagiaannya, tubuhnya gitu ya. Ya mungkin termasuk saya juga sendiri proses belajar ya. Jadi untungnya bisa jadi seksolog sambil juga belajar mengenai tubuh dan seksualitas diri sendiri gitu. Nah, semoga gitu ya pemahaman dan pengetahuan saya ini bisa membantu semua orang, khususnya mam semua yang ada di teman Bumil di sini. Oke, bener banget. Kira kalau kita berbicara tentang seksual gitu ya Mbak, kadang beberapa orang mungkin kayak terkesannya masih tabu atau malu-malu gitu ya Mbak ya, ngobrolin seks itu. Padahal sebenarnya kalau di hubungan apalagi dalam rumah tangga itu kan kayaknya seks adalah hal yang paling mendasar gitu ya Mbak ya. Iya, paling mendasar, dan gini, kalau kita nggak tahu, kita kan nanti sesat di ranjang ya, gawat ya Mbak. Betul. Nah, mungkin karena tanpa buang-buang waktu lagi nih Mbak, kayaknya mungkin aku pengen tanya-tanya dulu juga nih ke Mbak Zoya sebelum nanti kita akan bacakan pertanyaan juga ya dari penonton nih Mbak Zoya ya. Boleh. Pertanyaan pertama untuk membuka sesi kita malam ini gitu, yang cukup menegangkan tapi cukup asik juga gitu ya. Nah Mbak, mungkin bisa jelaskan lagi nih, sebenarnya apa sih alasannya dan kenapa sih sebenarnya seks itu penting nih dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, atau tadi sempat Mbak Zoya bilang biar kita nggak sesat di ranjang nih gitu. Silakan Mbak. Iya, karena seks itu kan terutama kehidupan seksual gitu seseorang itu kan sangat-sangat personal ya Mbak, gitu, sangat-sangat pribadi, sangat-sangat spesifik, dan sebagaimana juga manusia itu kan dinamis gitu. Jadi apa yang disukai dan preference atau pilihannya seseorang itu bisa berbeda. Bukan karena nilai, apa budaya, apa segala macam, tapi karena ya kita manusia gitu ya. Kita punya rasa enak yang sangat-sangat pribadi gitu ya, yang mungkin enak buat dia, nggak enak buat kita. Orang lidah kita aja gitu ya, ada satu suka rasa vanila, satu coklat, satu stroberi gitu ya, apalagi soal seks gitu. Ini kan adalah soal pemahaman tubuh kita. Kenapa seks itu penting? Karena semakin kita paham tentang tubuh, gairah kita, apa yang membuat kita terangsang, apa yang membuat kita turn off atau nggak nafsu lagi atau ilfeel, ya semakin kita memahami setiap inci dari tubuh kita, setiap kita memahami apa yang kita sukai dan tidak kita sukai gitu ya mengenai tubuh dan seksualitas kita, akan semakin mudah kita terkoneksi dengan orang lain, akan semudah kita terkoneksi dengan pasangan kita terutama gitu ya. Dan jangan salah gitu ya, dalam kehidupan seksual gitu, ketika kita katakan begini,
kehidupan seksual kita terpenuhi gitu ya, semuanya baik-baik aja. Nah, selain itu kalau misalnya tidak ada masalah di ranjang, sekitar 30-40% keseimbangan hidup kita terganggu karena masalah-masalah lain. Tapi begitu urusan ranjangnya sudah chaos, sudah sesat tadi gitu ya Mbak ya, itu akhirnya akan mempengaruhi kehidupan seksual dia, kehidupan seksual ini akan mempengaruhi keseimbangan hidup seseorang 60-an%, 50-60%. So itu kan bahaya gitu ya, kasihan gitu setiap orang yang tidak memiliki pemenuhan kebutuhan seksualnya, tidak bisa mengekspresikan seksualnya dengan sehat, dan tidak bisa terkoneksi tentu sama pasangannya. Apalagi kalau misalnya terhambat terhadap mitos-mitos yang terjadi dalam kehidupan seksual yang banyak banget gitu kan ya. Orang bilang begini kita percaya, orang bilang begitu kita percaya, orang beropini kita percaya, padahal opini bukanlah fakta. Nah sekarang saatnya untuk belajar gitu mengenai kehidupan seksual yang sehat, supaya apa? Ya supaya kita berhak merasa bahagia, kita berhak menjadi orang yang produktif, kita berhak terpenuhi kebutuhan-kebutuhan seksual kita, dan kita mengekspresikan dengan cara yang sehat gitu ya. Jadi itu proses belajar juga ya Mbak, bagaimana juga ya untuk mengerti diri kita sendiri. Pertama tadi akhirnya mengerti pasangan juga, dan akhirnya berdampak untuk secara kelanjutan kita kehidupan kita ya Mbak ya, benar. Oke. Nah kalau berbicara tentang idealnya nih Mbak, kalau berhubungan seks nih Mbak, nah sebenarnya buat pasangan nih memang sebenarnya berapa kali sih Mbak idealnya, mungkin dalam sebulan gitu tuh berapa kali tuh Mbak? Mungkin seminggu nih biasanya kan kalau disarankannya, gimana tuh Mbak? Kalau untuk pasangan yang memang relatif sering ketemu dan sebagainya, sangat-sangat saya sarankan sih kurang lebih ya mungkin seminggu sekali gitu ya, atau misalnya sebulan 2-3 kali oke lah. Tapi sekali lagi gitu ya, saya tidak lebih mau condong terhadap kuantitas gitu ya, atau berapa banyaknya itu. Tapi yang penting ini, kalaupun banyak, mau berhubungan seks kayak 2 hari sekali sekalipun, tapi abis itu kurang koneksi, kurang ada emotional connection dan sebagainya, akhirnya kan juga jadinya nggak berkualitas gitu. Saya sangat-sangat lebih menyarankan berkualitas, karena susahnya gini Mbak, kalau aku misalnya mengusulkan untuk berhubungan seks seminggu sekali, nah kasihan mereka-mereka yang punya pekerjaan agak sedikit berbeda gitu, bisa pelaut yang ketemu pasangannya cuma setahun sekali mungkin gitu ya, atau mereka-mereka yang long distance marriage gitu, karena pekerjaan, karena apapun itu gitu ya. Memang ini agak sulit gitu untuk membina hal seperti ini gitu, tapi ada banyak cara lah gitu yang bisa saya bagikan gitu ya. Biasanya di channel Gua Sehat itu cukup banyak kok interview dengan saya, jadi itu bisa dikulik lagi tentang tips-tips gitu ya, berhubungan dengan bagaimana sih mempererat pernikahan di saat kondisi tidak biasa. Tapi kalau Anda bertemu setiap hari gitu dengan pasangan, yuk cobalah untuk melakukan hubungan seks misalnya sebulan 3 kali gitu ya, sebulan 2 kali. Kalau jangan sampai, kan kata Mbak Zoya yang penting kualitas, tapi selama 1 bulan Anda tidak merasa tertarik sama pasangan Anda ngerasa kayak kita nggak nafsu, tapi kita juga nggak jajan, nggak ada simpenan, nggak ada selingkuhan gitu ya. Nah tapi juga tidak tertarik gitu untuk terkoneksi secara seksual dengan pasangan. Nah, itu harus ditanya, ada yang apa yang membuat kita tidak bisa memiliki rasa keterangsangan kepada pasangan kita. Kalau menurut teori dari Sach ya, Sach pada tahun 94 itu dalam bukunya mengenai sexual desire, dia mengatakan bahwa kita itu bertanggung jawab untuk merasa terangsang pada pasangan kita. Ketika kita tidak merasa terangsang pada pasangan kita, coba yuk cari tahu dari mana, kenapa kita tidak bisa merasa terangsang pada pasangan kita? Apa yang membuat intimacy dan sexuality ini jadi nggak nyambung lagi gitu? Kenapa kita tidak menginginkan rasa itu? Apakah ada masalah dengan hormonal kita gitu ya? Ini dalam kondisi bukan karena habis melahirkan dan sebagainya ya gitu, ini benar-benar dalam kondisi biasa. Terus atau mungkin karena masa pandemi. Ya, karena kesulitan ekonomi dan sebagainya membuat kita tuh jadi tidak nafsu lagi gitu untuk terkoneksi secara seksual. Atau ada masalah apa? Nah, itu harus dicari tahu, bukan dibiarkan gitu kira-kira. Oke, nah tadi yang menarik mungkin sempat disinggung juga nih sama Mbak Zoya. Mungkin benar udah dibahas sebelumnya di channel Gue Sehat. Tapi mungkin kalau yang belum sempat ngintip-ngintip nih Mbak, mungkin bisa dikasih bocoran juga nih buat yang mungkin tipsnya kalau mereka menjalani long distance marriage nih. Kan itu kayak problematika sendiri ya Mbak. Tadi kita pengen bermesraan dengan pasangan tapi tidak di sini gitu, bagaimana tuh Mbak tipsnya?
Oke, buat para pasangan gitu ya bisa menggunakan misalnya ini ya cyber gitu ya, teknologi gitu ya, cyber sex gitu. Nah, cyber sex tapi sekali lagi hati-hati gitu ya, hati-hati terhadap rekaman dan sebagainya. Memang kalau zaman dahulu sih gitu ya, masih teknologi belum secanggih ini, hackers belum ganas gitu ya, orang-orang belum pada kejam. Mungkin saya lagi bisa aja saya menyarankan untuk merekam satu dengan yang lain. Tapi kalau zaman sekarang please hati-hati ya, kalau bisa sih langsung dihapus aja ya, di delete. Tapi kalau misalnya akan melakukan misalnya kontak secara video call gitu ya, itu juga bisa dengan berbagi fantasi seksual gitu ya, bisa dimulai gitu. Kalau saya sangat-sangat menyarankan gitu ya, bisa dimanfaatkan juga, ada beberapa sekarang apa namanya love instrument atau sex toys yang bisa untuk membuat pasangan terhubung secara jarak jauh gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda merasa, aduh saya belum nyaman nih Mbak pakai sex toys dan sebagainya, belum paham dan sebagainya, oke, nggak apa-apa. Itu bisa juga dimulai dengan berbagi fantasi seksual. Supaya apa? Supaya nggak awkward. Karena kalau orang baru mau mulai gitu kayaknya, terus tiba-tiba buka baju gitu. Terus tiba-tiba ngomongin seksi-seksi. Mungkin ada banyak yang masih risih dulu gitu ya. Jadi bisa diawali dengan misalnya, kamu pernah nggak punya fantasi seksual yang belum pernah kamu ceritain ke aku gitu ya? Atau kalau kita bisa berfantasi bareng, kamu pengen ngapain aja sih? Nah, jangan lupa bagi yang long distance marriage gitu ya, bahwa tidak semua fantasi seksual ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Bebaskan aja dulu fantasi seksual ini, dan jangan lupa, jangan pernah menghina fantasi seksual pasangan Anda. Kenapa? Karena kalau misalnya pasangan Anda merasa tidak nyaman, ya ketika Anda tidak menciptakan suasana apa yang safe gitu, yang aman buat pasangan Anda, akhirnya pasangan jadi agak sulit mempercayai Anda gitu, dan itu tidak bisa terkoneksi juga kan secara emosi. Fantasinya boleh aneh-aneh gitu ya, mau ada tiba-tiba ada Princess Leia waktu lagi ditahan oleh Jabba the Hutt dalam film Star Wars gitu ya, atau apapun itu gitu versi Anda masing-masing. Jangan pernah nyela atau menghina pasangan karena fantasinya dia menurut kamu absurd. Namanya juga fantasi, orang boleh terbebas seperti itu gitu ya, dan itu akan membantu makin terkoneksi supaya bisa tahu gitu topiknya seperti apa. Nah, sekarang juga apa moms bisa juga membrowsing gitu ya, misalnya di internet gitu, mengenai 30 pertanyaan yang bisa makin mempererat kita dan pasangan. Kalau yang belum mau langsung berhubungan soal seks-seksnya dulu, boleh gitu ya, dengan terkoneksi secara intimate, misalnya dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti, kalau kita bisa apa namanya mengundang seseorang di dalam hidup kita gitu ya, misalnya kita mengundang makan malam gitu, kamu mengundang siapa gitu ya. Misalnya dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu. Dan jangan lupa untuk tetap berkencan secara online sekalipun. Pakai baju dressy gitu ya, make up gitu ya. Mungkin laki-laki juga berpakaian rapi dan sebagainya. Itu juga akan menambah kemesraan atau ritual romantik di dalam kehidupan rumah tangga gitu ya. Karena sebuah kehidupan rumah tangga yang bahagia gitu ya, baik secara seksual di luar ranjang maupun di atas ranjang, itu akan tergantung dari ritual-ritual yang kecil-kecil yang tetap kita lakukan bersama dengan pasangan. Jadi jangan sampai jarak memisahkan, semoga teknologi itu mendekatkan ya, bukan menjauhkan kita dari pasangan. Kira-kira gitu. Oke, benar banget tuh. Walaupun yang long distance marriage gitu ya, ternyata memang tidak, sebenarnya apalagi di era berkembang seperti ini ya Mbak, ada teknologi. Iya. Itu kita jangan kayak orang susah. benar. Kita tetap bisa menjadikan teknologi itu sebagai solusi, tapi tetap perlu di-note juga ya, walaupun misalkan tadi menggunakan teknologi itu buat sarananya, kita harus hati-hati juga gitu ya, apalagi sekarang macem-macem gitu ya Mbak, jadi kan kita harus tetap hati-hati biar tetap intim bersama pasangan tapi tetap aman juga nih gitu. Nah, kalau berbicara tentang rumah tangga nih Mbak, apalagi kalau rumah tangganya udah nggak setahun 2 tahun gitu ya Mbak, ibaratnya udah belasan ya. Iya, ibaratnya ketemu dia lagi gitu ya Mbak, gitu kan ya, di rumah ketemu dia, di kamar ketemu dia, kadang kan timbul nih Mbak, kadang kita nggak bisa ini ya pungkiri, mungkin ada kejenuhan nih Mbak gitu. Nah, sebenarnya wajar ya Mbak itu juga kalau misalkan dalam hal khususnya di hubungan seks itu akhirnya timbul kejenuhan, dan gimana nih cara mengatasinya gitu Mbak, kalau misalkan sudah untuk yang rumah tangga yang terjalin lama itu Mbak gitu. Oke. Bagi yang sudah terjalin lama rumah tangga gitu ya, bosan itu bukanlah satu pertanda bahwa kita harus bercerai gitu ya. Bosan itu artinya
kita harus mencari variasi, kita harus mencoba sesuatu yang baru. Kenapa? Karena manusia itu sangat-sangat dinamis. Kita yang kemarin dengan kita yang sekarang itu kita adalah orang yang berbeda. Jadi nggak ada salahnya kalau kita misalnya melakukan sesuatu yang berbeda gitu ya dengan kehidupan seksual kita, kehidupan kehangatan cinta gitu dan keintiman di dalam rumah tangga. Misalnya kayak gini, saya selalu menyarankan ya untuk menghindari kebosanan, satu, sebelum urusan ranjang, jangan lupa bahwa karena Anda adalah manusia, Anda juga harus punya teman-teman yang bukan juga teman-teman dari istri atau suami Anda. Gitu ya. Jadi ketika Anda terkoneksi gitu ya dengan mereka, Anda jadi punya energi sebagai individu gitu ya. Karena menurut saya hanya wanita yang bahagia bisa menjadi istri yang bahagia. Hanya seorang laki-laki yang bahagia bisa juga menjadi suami yang bahagia, apalagi menjadi ayah yang bahagia gitu ya. Jadi yuk kita terkoneksi dulu dengan teman-teman kita, komunitas kita punya hobi sesuatu di luar pasangan kita dan di luar keluarga kita gitu ya. Kita harus bisa menjadi individu yang seperti itu dulu. Nanti setelah itu kita juga harus bisa terkoneksi dengan pasangan kita. Jadi ketika Anda punya waktu untuk hangout, main basket, atau kalau sekarang udah nggak bisa kali ya, mungkin nge-zoom gitu ya dengan teman-teman Anda gitu ya. Anda juga harus punya waktu benar-benar berdua bersama dengan pasangan Anda. Ya, demikian juga ketika lagi terutama pada masa-masa work from home atau masa pandemi ini, ya jangan lupa Anda harus mengizinkan pasangan dan diri Anda itu memiliki me time. Dia tidak ngurusin anak-anak, dia tidak ngurusin diri Anda, jadi benar-benar dia harus punya waktunya sendiri. Ya, ketika dia diizinkan untuk memiliki waktunya sendiri gitu ya, dia ketika dia terkoneksi dengan Anda lagi gitu, misalnya hari libur gitu ya, misalnya kalau istri liburnya tuh Senin dia punya waktu seharian gitu ya, yang dia terserah mau ngapain aja, anak itu akan relatif diurus sama bapaknya sampai waktunya udah mau tidur gitu misalnya. Nah misalnya suami itu misalnya waktu off-nya itu adalah hari misalnya Jumat gitu ya, bisa dipilih gitu sendiri. Dan sampai Jumat itu terserah dia mau ngapain, mau hangout, mau gimana gitu, itu akan terserah sampai dia udah waktunya mau tidur lagi, baru dia ini sama anaknya lagi. Nah hal-hal kayak gitu tuh penting ya pada masa-masa pandemi seperti ini. Dan jangan lupa kalau misalnya setelah lewat pandemi, Anda punya waktu untuk hangout sama teman-teman Anda, bergaul dengan teman-teman Anda, punya waktu untuk bekerja, gitu ya, punya waktu untuk kegiatan Anda sendiri-sendiri, Anda juga harus punya waktu untuk berkencan berdua dengan pasangan Anda. Dan please pada saat berkencan jangan ngomongin anak, jangan ngomongin tagihan, benar-benar ngomongin tentang diri Anda berdua gitu ya, karena ya itu terbangun dari hal-hal kecil dan intimate semacam itu gitu. Orang-orang yang berhenti berkencan ini biasanya lebih mudah bosan dan kehilangan koneksi emosinya, akhirnya nanti kehilangan koneksi intimate dan kehilangan koneksi seksual, ujung-ujungnya kita kan nggak mau gitu hal seperti itu gitu ya. Nanti setelah berkencan apalagi yang harus dilakukan gitu ya. Jadi kayak khususnya urusan ranjang gitu ya, kita harus memikirnya gini nih, anggap aja makanan utama kita kan nasi gitu ya, nasinya itu selalu sama gitu, yang kita rubah itu adalah lauknya. Pasangan kita itu anggapnya kita nasi gitu ya, dia itu adalah nasinya, yang kita rubah itu adalah lauk-lauknya, bukan nasinya diganti, bukan diganti jadi nasi merah, nasi kuning, nasi bubur gitu ya. Nasi itu sebagai makanan utama kita nih, ini analoginya, yang kita ganti adalah variasinya. Jadi bukan kita ganti orang karena kita lagi bosen, tapi kita coba menambah variasi, karena dengan orang yang sama, dengan adventure dan variasi seksual yang berbeda, itu akan lebih seru, energinya kalau menurut Wendy Maltz akan lebih kuat dengan orang yang sama dan terus bervariasi, bertumbuh, dinamis gitu ya, mencoba banyak hal bersama-sama, bahkan akan lebih terkoneksi dibandingkan ganti-ganti pasangan, karena rumput tetangga selalu lebih hijau kan daripada rumput kita. Nah inilah caranya kita membuat rumput kita sendiri lebih hijau. Nah apa yang bisa dilakukan bersama dengan pasangan? Mencoba gaya-gaya seksual baru gitu ya. Jangan lupa untuk merencanakan honeymoon gitu ya. Misalnya nanti kita setelah pandemi kita akan honeymoon kemana? Nah kita berharap pada honeymoon itu kita akan memiliki playbooknya masing-masing kan. Nanti kalau honeymoon kita mau begini ya yang ya itu kan seru kan akhirnya gitu. Nah pada saat akhirnya si individu ini dia sudah punya perencanaan tentang kencannya apa segala macam. Jangan lupa setiap 2 bulan sekali setidak-tidaknya ya mencoba satu posisi seks yang berbeda gitu. Mungkin posisi ini nggak selalu berhasil. Misalnya, saya mau coba helikopter deh Mbak, gaya 360 derajat. Karena tuh kayaknya susah dan kayaknya seru.
Mungkin Anda akan gagal di pertengahan perjalanan, tapi nggak apa-apa, Anda sudah bersenang-senang dengan pasangan Anda. Jadi Anda bisa tetap memakai posisi hubungan seksual yang Anda favoritkan gitu ya, tapi nanti Anda akan rubah itu gitu ya, misalnya Anda akan tambahkan posisi baru ini gitu ya untuk Anda coba gitu dalam 1 bulan. Tapi jangan sampai setiap hari coba posisi baru. Itu nanti akan jadi overwhelming justru gitu ya. Jadi cobalah selama 1 bulan ya, beberapa kali ketika akan berhubungan seksual, mencoba si posisi ini, terus Anda review. Gimana menurut kamu reviewnya yang gitu ya. Dan itu kan jadi akan menimbulkan koneksi-koneksi gitu ya, termasuk seperti tadi, meskipun Anda bukan tidak long distance marriage gitu ya, Anda juga bisa berbagi fantasi seksual dengan pasangan Anda. Sayang kalau misalnya kita akan menjadi produser, penulis gitu, itu film porno versi kita. Kita akan bikin film seperti apa yang dimana kamu dan saya adalah bintangnya. Gitu ya. Nah, please jangan pernah ketika Anda bosan Anda menggunakan film porno gitu ya, karena film porno bisa membuat Anda mempertanyakan kenormalan seksualitas, dan film porno itu tidak realistis gitu ya. Film porno hanya akan membuat hubungan Anda justru jadi lebih renggang. Ada banyak sekali orang yang saya tangani selama masa pandemi ini, dengan adanya Pornhub dibuka secara gratis, orang nonton bareng-bareng, apa ngerasa kan kita udah suami istri, kita udah dewasa gitu. Itu justru bisa menghijack atau bisa memboikot keintiman di dalam rumah tangga Anda. Kenapa? Karena itu tidak realistis gitu ya, dan Anda mengajak orang ketiga yang tidak realistis ke dalam kehidupan seks Anda. Jadi berbagilah fantasi dengan pasangan Anda, bercerita, ciptakan safe space gitu ya untuk Anda berdua berbagi mengenai fantasi-fantasi dan pemikiran Anda yang mungkin tidak semuanya harus diterapkan gitu ya. Misalnya kita mencoba sex toys baru yuk yang gitu, kita adventures gitu dengan sex toys gitu ya, dan jangan lupa untuk dalam me time itu memiliki masturbasi ya. Masturbasi bukan karena nggak dikasih sama pasangan, masturbasi bukan karena lagi jauh dari pasangan, dan masturbasi juga nggak harus sembunyi-sembunyi gitu ya. Masturbasi itu adalah cara mengeksplorasi tubuh gitu ya, karena dalam sex exploration orang-orang yang bisa terkoneksi dengan orang lain adalah orang yang paham pemetaan dan tentang seksualitasnya. Nah, inilah hal-hal yang akan membantu Anda gitu ya untuk benar-benar bisa terkoneksi bersama dengan pasangan gitu menurut saya. Wah, berarti tadi yang kita sempat bisa rangkum kali ya dari penjelasannya Mbak Zoya. Tadi mungkin ada beberapa poin nih, seperti kayak pentingnya juga nih me time. Jadi kita mesti diri kita sendiri gitu ya Mbak. Sebelum sama pasangan tuh tetap kita harus membahagiakan diri kita sendiri gitu ya. Iya. Terus kalau udah, jangan lupa juga tuh kita harus berani explore. Jangan malu-malu kucing gitu ya Mbak. Kadang kita apalagi biasanya kita nih para istri biasanya yang malu-malu gitu nih Mbak gitu kan ya. Padahal itu penting juga kita untuk mencoba hal baru biar jadinya nggak jenuh gitu ya. Kadang sama aja kita punya rutinitas aja pasti jenuh gitu. Nah, kita harus mencoba hal baru. Nah, tapi nih Mbak, kalau misalkan tadi mungkin ada yang jenuh akhirnya jadi kayak, aduh ntar dulu nih nolak gitu kan ya Mbak. Nah, tapi gimana kalau yang justru pasangannya mau berhubungan setiap hari nih Mbak? Kadang itu juga kan jadi, apalagi kadang yang sebagai ibu kadang capek ngurus rumah, atau yang mungkin suaminya juga sebagai suami yang dimintain terus, mungkin suaminya kerja kantoran capek juga nih Mbak gitu kan ya. Nah, gimana tuh Mbak? Apa boleh kita sebenarnya menolak dulu nih gitu kalau udah kayak gitu? Oke. Ini adalah permasalahan sejuta umat, ya nggak sih? Kalau kita mau ngaku gitu ya, soal nolak-menolak ini gitu ya. Jadi sebenarnya gini, ketika kita sedang tidak menginginkan seks ya, jangan pernah kita menolak cinta. Sekali lagi, ketika kita sedang tidak menginginkan seks, jangan pernah kita menolak cinta. Artinya, ketika kita sedang tidak mood ya, taruhlah lagi nggak capek sekalipun gitu. Kalau tadi kan Mbak Bri mengatakan bahwa, lagi capek nih gini segala macam, itu kan valid banget alasannya, tapi bisa nggak kita nggak ngapa-ngapain pun kita ngerasa nggak mood aja, bisa banget kan gitu. Jadi pada saat kita sedang nggak mood, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa bilang ini asertif ya, karena asertif itu win-win solution, dua-duanya harus menang gitu intinya. Jadi bisa bilang yang aku lagi nggak mood nih gitu ya, boleh nggak sih aku ini dulu kita nggak hubungan seks dulu gitu ya, boleh nggak kita istirahat dulu, aku pengen dipeluk aja sama kamu, kita pelukan gitu, kita ini mesra-mesra gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti akhirnya moodnya jadi berubah gara-gara udah dipeluk, disayang-sayang nih, mengerti ya bonus gitu.
Tapi kalau misalnya enggak juga, jangan lupa bilang ke pasangan, nanti kalau aku udah mood, aku deh yang akan inisiatif duluan, gitu ya. Kenapa? Karena gini, karena kebanyakan pasangan kadang-kadang menolak seks itu dianggap seperti menolak cinta, gitu ya. Belum lagi kalau misalnya menolaknya tuh pakai ancaman, kamu kalau tidak memenuhi nanti kamu dilaknat malaikat loh besoknya, gitu kan ya. Itu kan juga mempersulit malah si posisi si perempuannya, gitu ya. Atau enggak nanti dibales lagi sama perempuannya, kamu juga kalau misalnya tidak mencumbu saya, kamu akan dilaknat malaikat besoknya. Waduh, ini akan jadi perang bubat gitu, nggak akan ada selesainya. Jadi, yuk tidak saling menyalahkan. Cobalah untuk memahami pasangan ketika dia sedang tidak menginginkan seks, ya baik dia suami kita ataupun istri kita. Mereka boleh gitu, mereka entitled untuk merasa tidak mood gitu ya. Tapi yuk juga bertanggung jawab bahwa ketika kita sudah mood ya, kita akan mencari cara gitu ya untuk bisa menginisiasi duluan. Kalau misalnya alasannya di pekerjaan capek gitu ya, bagi para laki-laki nggak ada salahnya untuk Anda mencari tahu gitu ya, bahwa stres dalam pekerjaan kan bukannya itu adalah bagian dari hidup. Demikian juga stres dalam mengurus rumah tangga ya, atau apalagi mereka-mereka yang mengurus rumah tangga plus pekerjaan juga gitu ya. Dan stres itu kita nggak akan pernah habis. Kita manusia akan selalu hidup dengan stres. Apa yang membuat kita stres sampai kita tidak mood untuk berhubungan seks dengan pasangan kita mesti cari tahu. Kan udah banyak sekarang psikolog gitu ya, atau seksolog seperti saya untuk bisa berkonsultasi. Jangan berkonsultasi sama saya atau dengan psikolog lainnya kalau udah sakit jiwa duluan. Itu nggak bisa, kita juga agak susah gitu untuk menolongnya. Tapi sebelum ketika masalah ini menghimpit, Anda mulai merasa burnout, Anda mulai merasa overwhelmed, kayak merasa mulai sesak nih gitu ya dengan semua tuntutan-tuntutan dan stres, yuk gitulah pergi berkonsultasi untuk mengelola stres ini gitu ya, untuk mengelola emosi sehingga kita juga bisa terkoneksi dengan pasangan dengan cara yang lebih sehat. Nggak ada salahnya untuk mencari terapi-terapi yang mindful. Mungkin bisa dicek di Instagram, bisa cek di mana-mana, di sosial media, YouTube gitu ya, dan segala macam. Bagaimana sih saya terkoneksi dengan pasangan saya? Gimana sih saya mengelola sehingga rasa capek ini cukup saya istirahat, yang realistis itu seperti apa? Apakah saya terlalu banyak menuntut diri saya, dan apa yang bisa dibantu oleh pasangan saya ketika saya sedang kelelahan? Ya, sehingga saya juga jadi punya waktu terhadap tubuh dan seksualitas saya untuk saya ekspresikan kepada pasangan. Kira-kira gitu. Nah, Mbak, ini ada yang nanya nih dari penonton kita nih, kayaknya berkaitan dengan setelah hamil dan melahirkan. Kalau misalkan berbicara tentang seks setelah melahirkan itu kan kadang buat seorang wanita, apalagi kalau hamil, melahirkan itu kan proses yang tidak mudah gitu ya. Apalagi kalau pervaginam, ini pasti akan menimbulkan kayak adanya rasa sakit juga pasti, dan juga trauma mungkin ya untuk ibunya nih. Nah, kalau misalkan untuk seks pasca melahirkan ini, gimana nih Mbak tipsnya untuk para moms juga secara mentalnya nih terutama juga, dan juga fisiknya nih. Apa yang perlu diomongin dulu nih sama pasangannya? Silakan Mbak Zoya. Jadi buat para moms gitu ya, ketakutan Anda itu sangat valid gitu ya. Seperti juga ketakutan mereka-mereka yang belum pernah melakukan hubungan seks sama sekali, lalu akan melakukan hubungan seks dalam ketika menikah dan sebagainya. Itu ada ketakutan yang sangat-sangat valid dan sangat wajar Anda rasakan. Para moms ya setelah postpartum gitu ya, lalu apalagi mereka-mereka yang melahirkan secara normal, ya secara sesar juga pasti gitu dipengaruhi gitu ya. Siapa bilang gitu kalau itu juga tidak dipengaruhi. Jangan lupa, satu, berbagilah tanpa berkeluh kesah gitu ya. Jadi berbagi mengenai kondisi dan perasaan Anda tanpa komplain gitu ya. Jadi berkeluh kesah tanpa komplain itu memang cukup unik gitu ya. Jadi kalau komplain tuh kayaknya, ya gimana dong nih vaginaku nih seperti ini soalnya, gini aku nggak nyaman gini, itu komplain. Tapi kalau kita berkeluh kesah gitu ya, kita berbagi, kita sharing pada pasangan kita, misalnya, gimana ya yang kok aku juga baru tahu rasanya tuh seperti ini gitu ya. Ternyata aku tuh nggak nyaman ya gitu ya ketika aku nggak nyangka abis melahirkan kok aku begini ya rasanya. Karena ada banyak orang yang kehidupan seksnya oke banget gitu ya si perempuannya, tapi setelah melahirkan dia sama sekali nggak merasa apapun gitu. Dia ngerasa tidak merasa bergairah gitu, dan kadang-kadang membuat mereka sendiri frustrasi. Jadi cobalah beri waktu gitu ya, masa nifas gitu kurang lebih gitu ya, setelah masa nifas dari melahirkan. Lalu masa nifas itu kurang lebih 40 hari sampai benar-benar bisa berhubungan seks. Rata-rata itu ya seorang perempuan membutuhkan waktu sampai 6 bulan.
Saya tahu mungkin suami-suami langsung histeris mendengar pernyataan saya ini. Hah? Apa? Gitu ya. Ini kenapa? Kenapa sampai 6 bulan? Karena kebanyakan perempuan dituntut untuk harus bisa begini begitu tanpa didampingi oleh suaminya, tanpa misalnya suaminya mensupport gitu ya, atau menanyakan apa sebenarnya yang dialami. Jadi untuk membantu para suami untuk empati, sekaligus juga untuk menjadi partner seksual dan juga partner hidup, cobalah untuk diajak berdiskusi. Apa yang kamu rasakan pada saat melahirkan? Karena ya sebagai yang nggak punya vagina dan juga yang belum melahirkan gitu, yang tidak melahirkan, nggak ada salahnya gitu untuk mendiskusikan hal ini. Karena perempuan-perempuan yang bisa mendiskusikan ketakutannya, kekhawatirannya, kecemasannya, mereka akan bisa lebih konten, mereka cenderung jadi juga terbantukan sehingga tidak terkena baby blues gitu ya misalnya, dan mereka juga akan lebih siap untuk terkoneksi secara seksual lagi gitu. Karena hormon dan segala macam yang terjadi dalam tubuh seperempuan habis melahirkan memang mempersulit dia untuk bisa terkoneksi secara seksual. Ya, otaknya mendengar tangisan bayi dan sebagaimana itu berubah menjadi nursing gitu ya, menjadi taking care gitu ya, bukan menjadi bukan terkoneksi secara seksual lagi. Untuk bisa masuk ke sana dia mesti ganti gear dulu kan istilahnya kalau mobil itu. Jadi bantulah mereka dalam proses transisi seperti ini. Tanyakan apa yang bisa saya lakukan gitu ya, misalnya sayang apa yang bisa saya lakukan untuk membantu kamu merasa seksi lagi. Ya udah pasti, apalagi semua perempuan kan punya ketidaknyamanan terhadap tubuhnya sendiri. Mau langsing seperti apapun selalu ngerasa gendut, apalagi emang benar-benar lagi gendut gitu ya. Misalnya gendut karena apa? Ya gendut karena melahirkan, tetap aja kan ada banyak perempuan mempersepsi dirinya gendut. Padahal gendut dan kurus itu kan sangat-sangat relatif gitu ya. Meskipun normal sekali gitu kalau misalnya pasca melahirkan pasti tubuh berbeda gitu ya bentuknya dan sebagainya. Stretch mark dan sebagainya. Jadi sebagai perempuan, apa yang harus kita lakukan terhadap diri kita sendiri? Satu adalah kita belajar menerima tubuh dan seksualitas kita. Setiap perempuan ya saya sarankan gitu sebelum melahirkan untuk menyiapkan gel. Ya, ada banyak laki-laki atau perempuan yang ngerasa, aduh kan itu nggak natural Mbak Zoya, itu tidak organik. Nah kalau misalnya nonton film porno, itu juga nggak organik, kenapa banyak yang mau gitu ya. Ini gel itu adalah cara memanfaatkan teknologi gitu sehingga memudahkan kita. Pada saat kamu habis melahirkan, ya setiap perempuan vaginanya pasti akan kering. Meskipun kamu sudah nafsu, sudah sangat-sangat bergairah, ya lubrikasinya tidak akan secepat seperti kamu sebelum melahirkan. Ya baik Anda melahirkan sesar ataupun misalnya melahirkan secara normal gitu ya, vaginal gitu. Jadi please belilah gel gitu ya untuk mempermudah karena udah pasti hasrat seksual Anda itu mungkin tidak sejalan dengan proses lubrikasi. Nah, setelah itu jangan berharap hubungan seksual atau gaya-gaya hubungan seksual yang dulunya enak sebelum punya anak ya, itu akan sama enaknya seperti sesudah punya anak. Ini akan berbeda. Dan itu nggak apa-apa, itu adalah proses. Nanti dicari lagi bersama-sama dengan suami gaya baru apa yang membuat lebih nyaman. Ya, tapi jangan sampai seperti di film Sex Life ya. Itu habis melahirkan tuh santai, suaminya bekerja, nggak selingkuh, nggak ngapa-ngapain, tapi juga istri yang nggak disentuh, jangan. Nanti bisa perih gitu hati perempuan-perempuan ini ya, jadi kesel, jadi mimpi-mimpi terus gitu ya, karena tidak bisa mengekspresikan seksualitasnya dengan sehat. Jadi sekali lagi, jalani proses ini bersama-sama dengan pasangan, berbagilah dengan pasangan tanpa mengeluh gitu ya, berbagi keluh kesah, menceritakan apa yang kamu alami gitu ya, dan sama-sama mencari bagaimana terkoneksi lagi dengan tubuh dan seksualitas gitu, dan termasuk mencari bentuk-bentuk seksualitas yang berbeda dari sebelumnya, dan itu nggak apa-apa karena semuanya proses. Jangan lupa tubuh kita ini berubah. Otak kita juga berubah, pemahaman kita berubah. Jadi izinkanlah diri kita untuk memproses, karena Anda dari Anda hanya sebagai suami dan istri, sekarang Anda menjadi ayah dan bunda gitu ya. Anda menjadi moms and dad, dan itu adalah peran yang berbeda. Itu pasti akan merubah banyak hal, bukan hanya merubah panggilan, tapi juga merubah proses psikologis kita. Izinkan diri Anda untuk berubah dari perempuan yang tadinya hanya berperan sebagai istri tapi juga menjadi moms. Demikian juga moms yang tadinya punya anak satu menjadi punya anak dua, akankah juga mudah? Tidak. Bisa jadi juga berubah juga gitu ya. Dan semakin kita sadar bahwa ini adalah sebuah perubahan, ya, awareness ini akan membantu kita lebih bisa adjust ke masa-masa menjadi ibu yang akhirnya memiliki 2 anak atau 3 anak dan selanjutnya gitu ya. Jadi berproses, izinkan diri kita untuk merasakan perubahan, akan ada stresnya dan tidak apa-apa.
everything is normal gitu untuk kita alami. Jadi kita berproses dengan awareness bahwa oke, sekarang saya sudah punya tanggung jawab yang berbeda gitu. Saya tahu tubuh saya butuh waktu untuk berubah gitu ya, dan saya coba akan pelan-pelan berubah bersama dengan tubuh saya, di mana saya akan sharing apa pengalaman-pengalaman ini saya bersama dengan suami. Sehingga kenapa? Karena kita tetap butuh bantuan kita butuh support system kita gitu ya, terutama secara emosi dalam kondisi perubahan ini, sehingga membantu kita untuk bisa mengelola stres. Jangan terburu-buru ya Mbak, tetap harus semuanya proses gitu ya Mbak. Bagaimanapun juga kita sebagai wanita, kita perlu kadangnya secara mental dan juga fisik ya Mbak, gitu kan ya. Berarti mereka itu bukan proses yang mudah gitu ya, prosesnya memang makanya kita harus juga pelan-pelan, nggak apa-apa. Kita juga mengerti diri kita sendiri sampai akhirnya bisa menyampaikan nih ke pasangan. Semoga pasangan juga bisa mengerti gitu ya Mbak. Iya. Selanjutnya pertanyaan dari Moms juga mungkin masih berkaitan nih dengan setelah seks, setelah melahirkan. Tapi ini dengan kondisi anaknya sudah mungkin harus dengan tidur dengan anaknya nih Mbak, co-sleeping dengan anak. Nah gimana nih tipsnya, mungkin kayak kalau harus berhubungan gitu kan ya, padahal aduh pengen nih malam Kemis gitu ya, pengen malam sunah rasul. Iya, pengen gitu sama suami, tapi ternyata harus ada anak nih, belum bisa pisah kamar gitu dengan anaknya. Nah tipsnya gimana nih buat moms dan dads dengan kondisi seperti itu Mbak? Oke, ini relatif sering terjadi di Indonesia gitu ya dibandingkan negara-negara lain. Ini ada salah satu yang mungkin kalau dari negara barat seperti Eropa dan Amerika yang mungkin relatif sekali lagi bisa kita contoh gitu ya. Misalnya individualitas dari si anaknya sendiri, kemandirian dari si anak ini. Saya sih memang kalau misalnya kondisi rumah itu juga cukup memungkinkan, tidak ada salahnya anak itu sebaiknya memiliki kamarnya sendiri gitu ya, yang lebih dekat dengan orang tuanya gitu ya, sehingga itu juga membantu si ibu, si perempuan gitu ya, untuk membagi peran sebagai istri, juga peran sebagai ibu, dan ayah juga punya peran sebagai suami, sebagaimana peran juga sebagai ayah gitu ya. Pembatasan ini akan sangat-sangat mempengaruhi. Saya juga tidak menyarankan sebenarnya kalau anak itu bisa tidur bersama-sama dengan orang tuanya sampai masa menyapih gitu ya misalnya. Ada yang kadang-kadang, ntar deh sampai nyapih dulu deh Mbak, udah 2 tahun deh sekalian gitu. Saya lebih setuju sebenarnya kalau dari kecil gitu ya, kalau misalnya lebih bisa seperti itu, karena akan kehilangan privasi dan juga sangat-sangat tidak baik ya, anak masih bayi sekalipun kalau terbangun tengah malam lalu misalnya menyaksikan orang tuanya melakukan hubungan seks. Memang anak masih belum mengerti, tapi ada kebanyakan anak yang justru mengalami trauma ketika melihat orang tuanya berhubungan seks, karena mereka menyangka orang tuanya itu sedang berantem atau bergelut. Mereka kan belum bisa memproses suara-suara yang dikeluarkan pada saat berhubungan seks gitu, atau posisi tubuh dan sebagainya gitu. Itu belum bisa tidak semua bisa dimaknai secara biasa aja oleh anak gitu ya. Ada beberapa anak yang justru malah mengalami trauma. Itu satu kekurangannya. Dan kedua, biasanya orang tua yang tidur bersama dengan anaknya agak relatif susah untuk bisa merasa terangsang satu dengan yang lain gitu ya. Perannya lebih switch kepada ayah bunda gitu ya, sebagai mom and dad, bukan sebagai suami dan sebagai istri gitu. Itu yang saya khawatirkan. Dan juga kemandirian dari si anak gitu ya. Ada berapa banyak yang sampai anaknya udah SD gitu ya, bahkan masuk SMP baru pisah gitu, baru punya kamar sendiri gitu ya. Itu akan sangat-sangat menghambat perkembangan dan kemandirian dari si anak ini, terutama kemandirian secara psikologis gitu ya. Itu yang lebih saya khawatirkan. Dan jadi jangan sampai dan bagi orang tua yang juga sudah pisah gitu, anaknya punya kamar sendiri, jangan lupa mengunci kamar ketika akan berhubungan seks ya, karena itu bisa mempengaruhi. Nah, kalau tiba-tiba ke gap sama anak, waduh, nanti seks edukasinya juga jadi drama sendiri nih gitu ya, mom and dad ya. Jadi kalau bisa dipisah gitu dari kecil, tapi pun kalaupun iya, usahakan ranjangnya itu tidak sama gitu ya. Misalnya ada ranjang yang terpisah gitu ya untuk anak, jangan sampai benar-benar satu ranjang bareng. Biasanya yang lebih sering terjadi tuh mereka udah lama banget nunggu anak, kayak begitu ada anak kayaknya nggak rela deh gitu untuk berpisah jauh. Saya tahu itu bukanlah proses yang mudah, tapi apapun yang menjadi keputusan Anda, pastikan jangan sampai mereka melihat ketika Anda berhubungan seks gitu ya, dan pastikan juga Anda tetap memenuhi peran-peran itu, bukan hanya sebagai kewajiban, tapi juga Anda menikmati hubungan seks ini gitu ya bersama dengan pasangan gitu ya. Jadi lebih mindful ya, hati-hati ketika kalau ada anak-anak, kadang-kadang bisa
turn off banget nggak sih di tengah-tengah itu ya, kalau kita misalnya ngeliat walaupun tidak seperti kehidupan nyata ya, tapi di film Sex Life yang ada di Netflix itu kan memperlihatkan sekali di tengah-tengah lagi hubungan seks anak nangis tuh turn off gitu, akhirnya diselesaikan dengan sex toys gitu. Things happen dan itu nggak apa-apa gitu, kita berproses bersama gitu ya, makanya jadikanlah pasangan juga adalah tim yang membantu kita untuk bisa sama-sama, yuk kita menyelesaikan ini berdua. Jadi ini bukan ini masalah kamu ini kamu dong yang ngurusin, enggak, ini adalah bagaimana kita berdua ya, Anda dan pasangan sebagai tim gitu ya, untuk mengatasi apapun yang terjadi, sehingga memastikan bahwa peran Anda bukan hanya sebagai ayah dan bunda, bukan hanya sebagai mom and dad, tapi Anda juga adalah suami dan istri gitu. Nah, itu tadi mungkin pentingnya juga sebagai tim, dan juga tuh tadi ada beberapa tips yang sudah dijabarkan oleh Mbak Zoya, mungkin bisa dicatat nih sama Moms dan Dad juga ya Mbak, biar tadi nggak ke gap jadinya ya, penting banget pintu ya Mbak ya, kadang kita tidur kayak udah nggak usah dikunci gitu orang di rumah ini gitu, tapi itu kalau lagi begitu harus wajib ya Mbak ya, wajib daripada nanti drama tuh jelasinnya. Nah, ini kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Ada yang nanya mengenai fake orgasm nih Mbak. Nah, kalau mengenai fake orgasm ini sebenarnya penting atau enggak sih Mbak? Kadang kan mungkin beberapa orang karena dia melihat, oh ternyata biar menyenangkan pasangannya nih Mbak, biar ngerasa dia sudah orgasm, tapi ternyata cuma fake aja nih gitu. Nah, gimana nih Mbak tanggapannya Mbak? Ya, sebenarnya kalau mau ditanyain jujurnya gitu ya, kita kan mencoba menyenangkan laki-laki yang menjadi pasangan kita gitu ya, misalnya gitu ya. Ketika kita mencoba menyenangkan pasangan kita dengan fake orgasm, coba tanya deh, laki-laki mana yang ingin pasangannya itu memberikan mereka fake orgasm? Kebohongan meskipun putih adalah kebohongan kan, gitu ya. Jadi kalau saya sangat-sangat mengusulkan satu ya, ke yang namanya fake orgasm, karena kita berpikir kita mencoba melindungi perasaan dari pasangan kita, sebenarnya juga itu merugikan diri kita sendiri sebagai perempuan ketika kita melakukan fake orgasm. Satu, fake orgasm itu tidak membantu pasangan kita tahu tentang peta tubuh seksual kita. Tidak membuat pasangan kita jadi tahu bagaimana memuaskan kita. Tidak membuat pasangan kita jadi tahu bagaimana dia bisa bekerja sama dengan kita untuk memberikan kita orgasme yang memang kita butuhkan dan kita inginkan. Gitu ya. Siapa sih yang nggak mau punya serial orgasm, bahkan multiple orgasm, ya? Kan ada sumber-sumber orgasme itu ada banyak, bukan hanya dari vaginal aja atau dari G-spot, tapi Anda juga bisa menikmati melalui clitoris orgasm. Ya, nah, semoga juga memang ada banyak orang yang mungkin karena budaya atau agama tertentu gitu yang menentukan bahwa orang itu sampai boleh mutilasi gitu ya, atau misalnya sunat perempuan gitu ya, berarti dia sudah tidak ada gitu sama sekali klitorisnya, itu memang agak menyulitkan. Tapi kalau misalnya Anda sehat, Anda masih baik-baik aja, nggak ada salahnya kok gitu ya untuk misalnya memahami peta-peta seksual. Kalau misalnya secara vaginal itu relatif susah untuk mendapatkan orgasme, Anda bisa pada saat itu meminta pasangan untuk merangsang klitoris Anda, atau bahkan Anda sendiri merangsang klitoris Anda, sehingga fake orgasm no more gitu ya. Sama aja kayak misalnya kita aku masak gitu ya. Nah, lalu aku kasih, Mbak Bri, mau dong Mbak nih, coba masakanku ya, kasih tau enak apa enggak. Terus Mbaknya bilang, oh enak banget Mbak Zoya nih, oke banget nih. Padahal sebenarnya dia udah nelen aja, udah seret, mesti pakai minum, apa segala macam. Karena aku pikir dia senang, aku kasih terus, aku bikinin terus. Akhirnya lama-lama keselek kan. Terus nggak enak kan, terus jadi awkward kan gitu. Kita nggak mau dalam kehidupan seks itu seperti itu gitu ya. Kita mau bahwa saya mau dipuaskan, saya berhak merasa bahagia dan merasa dipuaskan. Dan bagaimana caranya supaya pasangan tahu. Jadi gimana nih caranya melindungi ego pasangan ya. Dan tapi kita juga tidak memberikan faking orgasm. Gini, kalau suatu waktu orgasme itu bukan segalanya, meskipun itu penting. Jadi kita bisa bilang yang kayaknya aku udah oke sih. Memang aku belum dapat orgasmenya, tapi beneran ini enak. Banyak laki-laki juga tidak tahu bahwa perempuan tidak selalu bisa enak tanpa orgasme gitu. Bahwa tanpa orgasme pun perempuan tuh bisa loh enak sebenarnya. Enaknya perempuan itu iya relatif gitu. Cuma kadang kebanyakan laki-laki kan merasa ego banget kali ya, karena mereka pikir ya kalau nggak orgasme, apalah gunanya saya sebagai laki-laki, saya nggak bisa memuaskan si perempuan. Jadi kasih tau aja, yang ini kayaknya aku udah oke kok sebenarnya gitu. Memang aku nggak dapat orgasme, tapi aku nggak apa-apa. Itu kita harus kasih tahu.
gitu ya. Nanti kalau misalnya yang aduh aku masih kepengen lagi nih dikit nih, mau nggak bantuin aku nyari? Kita cari posisinya nih. Jadi jangan bilang ini nggak enak nih yang, ini nggak enak gitu ya. Dengan kita mengatakan yang tidak enak, belum tentu akan membuat pasangan tahu gimana caranya ngasih enak kita. Gitu kan ya. Jadi kita kasih tahu, kita coba posisi ini. Aku biasanya kalau posisi ini pakai gaya ini, aku bisa lebih mudah terangsang, bahkan aku bisa sampai orgasme. Tapi kalau misalnya udah kayaknya udah kerja keras nih pasangannya, tapi nggak bisa juga, ya udah ya nggak apa-apa, aku udah oke kok sebenarnya, kita cari lagi ya gitu. Misalnya kita udah mulai capek juga gitu ya, nggak apa-apa banget. Tapi jangan sampai ya aja terus belaga-belaga gitu sudah selesai. Dia akan pikir, oh ya mungkin begini. Nanti besok-besok mereka tidak akan usaha lagi, karena mereka pikir, loh kemarin-kemarin kamu diginiin bisa orgasme, kenapa sekarang enggak? Akhirnya kan kita yang rugi, gitu Mbak. Oke, jadi penting tetap juga harus terbuka ya dengan pasangan tadi. Kita jujur aja ya Mbak, kalau memang kita sudah puas tapi ternyata tidak bisa orgasme, ya nggak apa-apa, kita jujur. Tapi kalau memang harus membutuhkan, pengen lagi gitu, kita juga ngomong ya Mbak, bantu saya ibaratnya gitu ya Mbak. Pasangan itu tim juga ya Mbak, teamwork, jadi harus saling membantu gitu ya, walaupun urusan ranjang tuh juga saling bekerja sama gitu ya Mbak ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Mbak, dari pertanyaan penonton nih ya, kayaknya seru banget nih kalau mengenai setelah menikah nih, katanya kalau ukuran kelamin nggak sesuai ekspektasi. Nah bener banget nih, kadang kita punya ekspektasi gitu kan ya. Kalau anak sekarang bilang katanya sebelum nikah kan kita nggak unboxing, setelah unboxing ternyata tidak sesuai ekspektasi nih Mbak, nggak bisa memuaskan nih. Gimana tuh Mbak, apa yang harus dilakukan gitu Mbak? Pertanyaannya, silakan Mbak Zoya. Wow, ini agak susah nih ya, kecewa karena tidak unboxing. Oke, jadi mesti diketahui dulu bahwa diameter gitu ya, diameter atau garis tengah dari penis itu apa sih yang normal atau enggak. Memang kadang-kadang meskipun ukurannya normal, namanya juga ekspektasi ya, kadang-kadang expectation kita itu lebih dahsyat daripada kenyataannya. Nah satu gitu ya, ketika misalnya ukuran itu penting, tapi sekali lagi juga bukan segalanya. Nah, nggak ada salahnya ketika misalnya ukuran itu tidak sesuai, yang harus difokusin itu adalah skala kekerasan dari si penisnya itu sendiri. Skala kekerasan penis itu ada 4 gitu ya. Satu, yang paling nomor 1 adalah seperti tahu. Ya sudah menggelembung, tapi ya tidak bisa penetrasi gitu kan ya, kalau seperti tahu. Lembek soalnya. Kedua, itu seperti pisang yang dikupas gitu ya. Ya sudah menggelembung tapi masih tetap tidak bisa penetrasi. Begitu penetrasi langsung set gitu ya, langsung luruh lagi gitu ya, nggak cukup keras. Nah yang ketiga cukup keras, seperti pisang yang belum dikupas gitu ya, tapi kurang keras untuk membuat enak. Yang paling penting itu adalah seperti 4, selama size-nya normal gitu ya sebenarnya, walaupun tidak sesuai ekspektasi, tapi kalau size-nya normal itu harus kerasnya seperti level 4, yaitu level ketimun. Nah, ketika memenuhi level ketimun, ini luar biasa. Tinggal dicari apa manuver dari gaya-gayanya. Ya, jadi ketika misalnya itu tidak sesuai ekspektasi, jangan terfokus pada kekurangannya. Aduh, saya biasanya yang lebih besar, atau kayaknya ini terlalu besar. Serba salah aja kita jadinya. Satu, kalau dia ukurannya normal dan dia keras seperti ketimun, coba dicari posisi dan hubungan seksual yang ini ya, yang berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau misalnya belum pernah di-unboxing sebelumnya, apalagi karena kamu belum pernah melakukan hubungan seksual gitu ya, itu tidak akan bisa langsung enak saat itu juga plek gitu pada saat malam pertama. Orang itu perlu berproses. Atau kalau bagi mereka-mereka yang sudah pernah melakukan hubungan seksual lalu memilih untuk kali ini saya tidak mau melakukan hubungan seksual sampai saya menikah, ternyata malah pas di-unboxing nggak sesuai harapan karena dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Ya, itu mungkin akan jadi tidak nyaman, tapi sekali lagi, kalau memang ukurannya normal, jangan dijadiin patokan untuk bisa melanjutkan pernikahan atau tidak. Karena masih ada banyak cara lain. Karena mereka yang punya size yang sesuai ekspektasi kita pun belum tentu bisa membuat kita enak. Iya kan? Orang yang bisa bikin anak aja belum tentu bisa bikin enak, apalagi ini gitu ya. Jadi kita coba cari tahu gitu bahwa, oh ya kalau dengan dia, mungkin posisi kita, saya bisa cari posisi ini gitu ya. Dicari posisinya yang seru seperti apa. Kita melakukan sexploration. Kita eksplorasi bersama-sama bagaimana merangsang gitu ya. Ada kalau misalnya sebelum-sebelumnya ketika posisi ini kamu enak, enggak, kalau sama orang ini posisinya enak bukan berarti karena ukuran yang salah. Bisa jadi satu,
Yang paling penting kekerasan penisnya harus level 4. Kedua, ganti posisi gitu ya, cari variasi-variasi posisi hubungan seksual setidak-tidaknya sebulan sekali, mencoba beberapa gaya baru dan mencari titik-titik rangsangnya. Jadi bereksplorasi sama-sama, bahkan kalau perlu bermasturbasi berdua. Bantuin yuk gitu, misalnya pemanasannya saya fingering dulu, saya berikan oral seks dulu gitu ya, baru ke main menunya. Jangan main langsung hajar aja plak udah selesai. Nggak ada artnya gitu di sana, nggak ada keasikannya gitu, nggak ada adventuresnya untuk memahami tubuh dan seksualitas pasangan. Jadi coba cari tahu gitu ya, posisi-posisi baru seperti apa, eksplorasi bareng-bareng. Jangan langsung kecewa terus udah gitu merasa, ya saya akan hidup seumur hidup sama orang dengan yang ukurannya kayaknya tidak sesuai ekspektasi gitu ya. Selama dia normal dan dia bisa keras, apa aja bisa tercapai dan bahkan bisa memuaskan dan memberikan orgasme-orgasme yang kita inginkan gitu. Oke, berarti tadi benar tuh katanya sebenarnya ukuran tuh no manners yang Mbak Asal tadi yang penting ada bukan faktor utama penentu kepuasan juga ya Mbak, yang penting tadi faktornya yang sudah dijelaskan sama Mbak Zoya, dan kita bisa kok cari solusinya gitu ya Mbak dengan tadi kita eksplorasi gayanya kah atau gimana ya Mbak, itu tetap ada solusi tenang saja gitu ya Mbak ya. Bisa dicari jalan keluarnya. Nah nih pertanyaan selanjutnya nih Mbak, berkaitan dengan tadi mungkin sempat juga disinggung sama Mbak Zoya mengenai foreplay nih gitu kan. Nah tapi kan ada beberapa nih kadang pasangan yang juga pengen bek nah gitu tuh Mbak, langsung ke main menu nih kalau kata Mbak Zoya gitu ya. Nah padahal pasangan yang satunya lebih suka kalau foreplay dulu nih gitu. Nah, gimana nih mungkin yang buat yang lebih pengennya foreplay dulu ngasih tahu ke yang lebih pengennya ke main menunya terus nih gitu, gimana nih Mbak biar agar tidak menyakiti juga kan, kadang kalau kayak gitu sensitif juga ya ngomong ke pasangan gitu Mbak. Silakan Mbak Zoya. Oke, jadi semuanya tuh ada waktunya gitu ya. Salah satunya misalnya bagi mereka yang memang suka langsung-langsung aja, itu bisa untuk quickie sex sekali-sekali misalnya gitu ya. Tapi quickie sexnya itu kalau bisa jangan di atas ranjang gitu. Jadi misalnya kayak pas saat lagi mandi gitu ya, anak-anak sedang di pondok mertua indah gitu ya, lagi atau anak-anak sedang zoom konsentrasi gitu dan tidak perlu bimbingan orang tua, terus orang tuanya curi-curi waktu gitu untuk melakukan hubungan seks gitu misalnya ya, atau ngumpet lah di mana, di balkon kayak di mana kayak saya nggak tahu deh, tapi istilahnya quickie sex itu juga oke untuk sekali-sekali gitu ya, untuk spontanitas, untuk variasi dan sebagainya. Atau bisa misalnya sedikit direncanakan, kita itu yuk kita bermain peran yuk gitu ya, pura-puranya saya jadi inem pelayan seksi, kamu jadi driver ganteng ya, kamu jadi sopir ganteng. Terus kita ceritanya diem-diem nih supaya nggak ketahuan tuan dan nyonya kita di mana gitu, kita quickie gitu ya misalnya. Itu jadi dikasih bumbu-bumbu variasi seperti itu ya, bagi yang sukanya langsung-langsung aja, dan nggak apa-apa, itu juga seru kan, itu nggak mungkin sempat pemanasan, tapi dimasukkan konteks sehingga jadi excited. Nah kebanyakan gitu memang perempuan itu kan seperti istilahnya ya, nih istilahnya, bukan saya bilang perempuan itu seperti barang, tapi perempuan itu seperti mesin diesel yang panasnya tuh lama gitu ya. Yang tenaganya solar nih kayaknya nih, pemanasannya agak lama, RPM-nya untuk bisa panas tuh lama gitu ya. Sementara laki-laki tuh kayak bensin gitu, yang cepat gitu panasnya untuk bisa terangsang gitu. Nah bagi laki-laki yang sering kehilangan atau tersesat ya pada saat lagi pemanasan, karena ngerasa aduh udah bosen, terus gitu tadinya ereksinya keras gitu, terus tiba-tiba di tengah-tengah karena bosen kelamaan nggak tahu bingung mau ngapain pada saat memberikan foreplay, terus gitu langsung turn off. Nah itu yang kadang-kadang membuat laki-laki ketakutan. Kenapa laki-laki pengen cepet-cepet begitu aja pada saat dia terangsang, karena udah nggak biasa bermainnya tuh pelan-pelan. Nah sementara si perempuannya banyak kering, karena perempuan itu butuh waktu dari excitement untuk bisa sampai ke plateau, lalu orgasme, baru resolusi gitu ya kalau menurut teori dari Master and Johnson. Apa harus dilakukan bagi laki-laki yang sering seperti ini? Enggak Mbak, kita takut turn off tiba-tiba kalau misalnya pemanasannya kelamaan, pegel. Nah, yang bisa Anda lakukan, jangan pemanasan di ranjang kalau gitu. Pemanasan dari jauh di luar ranjang. Misalnya, sexting dulu pasangannya gitu ya. Yang nanti kalau misalnya aku pulang, aku pengen deh ngelihat kamu pakai baju putih transparan itu. Atau kamu mandi, terus kamu cuma pakai handuk aja ya yang. Karena kalau kamu pakai handuk, aku tuh seksi banget ngelihat kamu. Ya, jadi sexting itu membuat mood kita udah on places.
Jadi pada saat nanti akan memberikan rangsangan, foreplay yang benar-benar diranjangnya udah tinggal sedikit lagi untuk masuk ke main menunya. Bisa apa Anda lakukan? Karena udah nafsu dan segala macam gitu ya. Biasanya dua-dua moodnya udah tersetting, termasuk si perempuannya juga terbantukan, moodnya udah tersetting dulu. Gitu ya, misalnya nanti siap-siap ya yang landasannya nanti malam misalnya gitu ya. Jangan lupa pakai essential oil wangi-wangi gitu ya, diffuser, terus udah gitu kita pakai sensation lah apalah gitu ya misalnya gitu ya. Itu akan membantu men-setting mood gitu ya, tapi kita juga sedikit mensensualisasi suasana ini gitu, sehingga kita juga berdua sama-sama sync moodnya, nyambung gitu moodnya ya. Bisa jadi pada saat pemanasan tinggal dikasih apa, oral sex gitu ya misalnya, atau memberikan fingering, itu kan cuma sebentar, paling hitungannya nggak sampai 1 menit ya, udah pasti udah dapat, apalagi perempuannya sudah mendapatkan orgasme duluan lewat pemanasannya ini karena Anda memberikan oral sex atau memberikan fingering pada si perempuannya, dan fingeringnya itu adalah merangsang G-spot ya. Akhirnya si perempuannya cepat masuk ke main menunya, dan pada saat main menu, saat permainan ya, saat melakukan hubungan seksual gitu ya dengan penetrasi biasa, dia sudah bisa mendapatkan orgasme selanjutnya dan orgasme selanjutnya. Akhirnya kan jadi happy-nya sama-sama ya, win-win solution. Gitu. Bener, win-win solution tadi ya. Jadi nggak harus langsung di tempat tidur itunya, foreplay-nya bisa di mana aja, dengan sexting pun juga bisa ya Mbak sebenarnya dimulainya gitu ya. Oke, ini kita ke pertanyaan selanjutnya. Kayaknya nggak kerasa nih kita udah hampir 1 jam nih Mbak ya, chat kayak seru banget. Kan tadi ya kita bilang tadi awalnya kayak tabu, tapi banyak juga yang pengen tahu gitu ya Mbak ya. Itu yang penting juga, apalagi buat rumah tangga gitu kan ya. Ini ada yang bertanya Mbak mengenai tadi kalau kita berbicara mengulang lagi mengenai harus pentingnya kita eksplorasi gaya gitu-gitu ya Mbak ya. Sementara kalau misalkan eksplorasi gaya nih kadang ada yang gaya menantang nih Mbak ya, mungkin nih pasangannya merasa jadi kayak nggak nyaman gitu ya setelah eksplorasi gaya itu. Aduh aku nggak nyaman, tapi mau ngungkapin juga nggak enak gitu kan ya. Tapi sebenarnya perlu nih juga kita eksplorasi gaya. Nah itu gimana nih Mbak kalau misalnya dari pasangan menuntut untuk gaya baru, tapi gaya baru itu juga nggak nyaman nih buat kita gitu. Gimana? Oh iya. Wah itu pasti sering terjadi ya. Siapa sih pasangan yang nggak pernah ngalamin itu? Gayanya kita sama gayanya dia berbeda gitu ya. Ada ketidaknyamanan sedikit gitu ya. Misalnya gini, seberapa besar sih ketidaknyamanan itu ya? Kalau misalnya itu kamu bisa tanya, yang kamu suka banget ya pakai gaya ini benar-benar bikin kamu turn on ya. Kita tanya dulu itu kan yang penting gitu ya. Iya yang soalnya aku suka banget gini-gini. Oke, kalau boleh ini kalau aku udah mulai nggak nyaman, aku boleh bilang nggak ya gitu, aku nggak mau bikin kamu turn off, tapi kalau pada saat aku nggak nyaman, aku baiknya gimana ya? Itu nggak ada salahnya loh untuk ditanyain. Karena kalau kita berasumsi, kita sosok jaga perasaan dia, tapi kita nggak nyaman, akhirnya kita jadi nggak kepengen berhubungan seks lagi. Atau bahkan kita merasa di-violate nanti malah sama pasangan kita. Tapi pasangan kita kan tidak memviolate kita karena dia tidak tahu gitu ya. Jadi tidak melanggar batas-batas kita, atau malah kita jadi merasa kayak terpaksa nantinya. Ya. Jadi bilang yang ini ada ketika pakai gaya ini awal-awalnya sih oke, tapi kalau kelamaan kok aku sakit banget ya, misalnya pahaku lah gitu ya, apaku lah, pokoknya aku jadi pegel gitu. Kalau aku udah mulai nggak nyaman, enaknya aku ngomong apa ya yang gitu. Tapi kamu juga bisa bilang, tapi kalau pakai gaya ini aku cepet banget yang orgasmenya. Kamu selain gaya ini ada nggak gaya lain lagi yang juga bisa lebih bikin kamu lebih cepat orgasme? Misalnya, oh enggak yang aku lebih suka ini. Ya boleh nggak kita cari yang lain, karena kalau ini aku nggak kuat lama-lama ya gitu. Dan aku juga pengen ngasih tau kamu, aku mau sih tetap melakukan ini, tapi ketika aku udah nggak nyaman, enaknya aku ngomong apa ya ke kamu supaya kamu nggak turn off di tengah-tengahnya. Jadi jangan lupa ya, yang namanya komunikasi paling efektif bukan cuma hanya ngomong, tapi komunikasi yang asertif. Stand for your right without hurting others ya. Katakan apa yang menjadi hak kita, kita juga berhak merasa nyaman, kita juga berhak memberikan ini kepada pasangan kita ya, memberikan apa yang dia inginkan gitu ya, untuk membuat dia merasa terangsang. Tapi pada saat yang bersamaan lebih untung kalau kita terangsang bareng-bareng dan bahagia bareng-bareng gitu ya. Jadi tanyakan kalau misalnya kondisi kayak gini, enaknya aku ngomongnya gimana ya yang gitu. Itu adalah paling asertif. Tell how you feel. Katakan apa yang Anda rasakan dengan mengatakan saya merasa tidak nyaman yang
Tapi kalau seperti ini saya merasa lebih nyaman. Kamu baiknya seperti apa? Itu adalah yang paling asertif. Jadi juga bilang, aduh nih nggak enak sih, yang kamu gimana sih, ini melanggar otoritas tubuhku banget. Ya nggak gitu juga kali gitu ya. Tapi jangan hanya mengatakan yang tidak sukai, tapi juga beri solusinya dengan mengatakan apa yang kamu inginkan. Dan di sini intinya adalah bukan memojokkan pasangan, tapi mencari jalan tengahnya. Gimana supaya kedua-duanya itu bisa sama-sama happy gitu. Oke, berarti kita kalau udah ngomongin masalah ranjang, ibaratnya tuh tetap dua orang tetap ada dan kewajiban masing-masing ya Mbak. Ibaratnya sama-sama harus terpuaskan juga nih, nggak bisa salah satu pihak aja kayak satunya nggak nyaman ya. Jadi tetap harus kita tadi ya, dengan mungkin kita juga harus pilih-pilih juga ketika mengungkapkannya tuh agar tidak menyakiti pasangan tadi. Mungkin kita harus tetap kasih solusi, nggak cuma mengkritik gitu ya Mbak ya, ibaratnya ya. Oke, ini kayaknya udah sampai ke pertanyaan terakhir nih, walaupun kayaknya ada banyak pertanyaan, tapi kita kayak, aduh harus pertanyaan terakhir tidak terasa gitu ya Mbak ya. Ini ada yang nanya nih Kak, kalau jika saya atau pasangan mempunyai fetish tertentu nih dan mungkin agak tidak wajar, perlukah konsultasi ke expert? Mungkin bisa lebih ke refleksnya nih ya Mbak tadi, apalagi mengenai kalau udah sama tadi juga dibilang sama Mbak Zoya, mungkin udah ngerasa kayak kekerasan gitu ya, violence gitu ya di dalam rumah tangganya atau hubungannya. Nah itu gimana tuh Mbak? Oke, saya mungkin di sini ada banyak hal yang harus saya luruskan dulu gitu ya. Fetish itu memang termasuk dari atypical sexual behavior atau perilaku seksual yang tidak biasa. Bisa jadi fetish ini bisa menjadi penyimpangan, bisa tidak gitu ya. Fetish itu memang tidak biasa ya, untuk dalam perilaku seksual pun, dalam seksologi dia termasuk di DSM-5. DSM-5 itu apa sih? Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorder. Jadi ini adalah dia masuk dalam bagian-bagian parafilia atau perilaku seksual yang menyimpang atau tidak biasa. Ya, tapi gini, sebuah penyimpangan sekalipun kalau fetishnya dia misalnya dia fetishnya itu terhadap jempol kaki atau puser atau ketiak gitu ya, itu kan semua tidak biasa. Atau dia fetishnya terhadap harus pakai sepatu seksi dulu baru bisa terangsang, harus pakai kain jarik seperti kasus Gilang gitu ya baru bisa terangsang, harus dibungkus-bungkus pakai zentai gitu ya istrinya baru dia bisa nafsu gitu ya. Nah, mulai dari yang biasa gitu ya, ketika dibungkus dulu baru bisa berhubungan seks, ada yang nggak perlu berhubungan seks gitu karena fetishnya dia langsung bisa orgasme. Itu yang udah akut lah istilahnya. Tapi meskipun ini sebuah penyimpangan yang namanya fetish yang sesungguhnya, bukan fetish yang ala-ala orang-orang ya, belum tentu ini adalah tindakan kriminal. Kenapa? Karena bisa menjadi kriminalitas seperti Gilang ketika apa? Ketika dia untuk fetish dia harus memanipulasi orang lain dulu, nipu orang lain dulu gitu ya untuk memenuhi hasrat seksualnya. Jadi ketika Anda memiliki fetish tertentu, aduh kalau dia nggak pakai selimut bayi, saya nggak nafsu. Kalau saya nggak jilat jempol kakinya dulu, saya nggak nafsu sama dia. Mungkin buat orang meskipun cuma jempol kaki dijilat, tapi kan namanya nyaman atau nggak nyaman harus minta consent dulu. Ketika Anda memiliki fetish tertentu, cobalah untuk melihat kenyamanan Anda sampai di mana. Misalnya, aduh saya punya pasangan, fetishnya itu hak tinggi Mbak. Kalau saya nggak pakai hak tinggi, dia nggak akan terangsang. Nah sementara hak tinggi kan tidak melukai kita ya. Misalnya dijilat jempol kakinya, mungkin kita agak-agak geli, aneh, tapi kan tidak melukai kita. Kita coba toleransi sampai di mana kita merasa nyamannya apa enggak. Dan minta pasangan untuk pelan-pelan. Tapi yang penting itu ada consent di antara keduanya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda tetap merasa masih aneh dan segala macam, bertahap gitu untuk memenuhi fetishnya. Kalau misalnya jangan sampai boundariesnya itu terlewat, kalau misalnya ada konsensual kan, yang boleh nggak kamu dibungkus pakai kain jarik karena aku nafsu ngelihatnya, boleh nggak kamu dibungkus zentai, boleh nggak kamu aku jilat-jilat jempolnya gitu misalnya. Ya ketika itu ada konsensual itu tidak apa-apa dan kita berproses perasaan kita. Tapi kalau misalnya merasa masih aduh kerisihnya itu nggak habis-habis ya Mbak, aku masih nggak tahu nih mesti gimana. Meskipun udah minta, pasangan udah minta baik-baik, udah minta untuk apa ya, untuk melakukan itu, saya masih nggak nyaman. Nah, sebaiknya sih memang pergi berkonsultasi. Itu saya juga banyak menangani klien-klien gitu ya, yang dimana pasangannya relatif merasa tidak nyaman gitu ya, untuk mengekspresikan salah satu atypical sexual behavior-nya gitu ya, seperti fetish-fetish tertentu yang buat kita, aduh sebenarnya sih nggak sakit ya dijilat ketiaknya, tapi kan geli ya Mbak gitu ya. Ya namanya juga orang punya preferensi yang mungkin belum nyaman di dalam terhadap diri kita. Itu bisa sampai dikonsultasikan kalau memang tidak menemukan jalan tengah ya setelah berdiskusi atau mencoba membuat diri untuk merasa nyaman gitu ya, memenuhi fetish dari pasangan.
ya berbicara tentang selera tuh kadang kita ada aja kadangnya apa ya selera kita juga kadang nggak bisa diterima juga sama orang lain gitu ya. Makanya kita perlu pengertian juga gitu. Sampai tadi Mbak Suka memang tidak merasa nyaman ya utarakan dulu, tapi mungkin kalau memang nggak menyakiti juga kenapa tidak dicoba gitu ya. Iya. Wah, Mams dan Geng Sehat, nggak berasa ya waktu bincang-bincang kita nih udah hampir habis nih. Seru banget deh kalau udah ngobrol sama Mbak Zoya nih. Kayaknya pertanyaan-pertanyaannya juga mungkin ada yang belum kejawab nih dari para Mams. Tapi nggak usah kecewa gitu ya. Tetap pantengin terus nih Instagramnya Teman Bumil, Gue Sehat, dan juga Teman Parenting nih yang baru gitu ya. Karena kita akan mengadakan rutin nih live event gitu ya. Jadi dari Instagram, YouTube, dan kelas online. Jadi pastinya jangan sampai kelewatan. Nanti pantengin terus, jadi kalau misalkan hari ini nggak kejawab pertanyaannya, mungkin bisa dijawab di live event selanjutnya gitu ya, Mams ya. Nah, karena udah akhir banget nih, kita sebelum dada-dada sama Mbak Zoya juga, sama para Mams dan Geng Sehat semuanya yang nonton YouTube live kita malam ini, mungkin aku bisa minta tolong sepatah dua patah kata untuk closing statement gitu ya, dari Mbak Zoya mengenai topik kita malam ini. Jadi mungkin dalam urusan perilaku seksual gitu ya, segala sesuatu itu butuh waktu gitu untuk diproses gitu ya, nggak apa-apa. Jangan lupa untuk selalu berkomunikasi dengan pasangan mengenai kenyamanan dan ketidaknyamanan. Jangan lupa membahas mengenai sexual boundaries. Buat saya ini oke, buat saya ini nggak oke gitu ya. Baik dalam berfantasi atau apapun gitu ya, pahami bahwa jangan sampai kita melanggar privasi dan batasan-batasan dari pasangan kita gitu ya, dan jangan juga kita merelakan batasan-batasan kita dilanggar oleh pasangan karena itu benar-benar turn off sekali gitu nantinya. Dan dalam urusan hubungan seksual, cobalah sesuatu yang baru gitu ya, selama itu tidak menyakiti diri kamu tidak tersakiti dan menyakiti, tidak melanggar hukum gitu ya, dan juga itu tidak menantang bahaya, tidak mengancam nyawa kamu dan orang lain, gak ada salahnya untuk mencoba sesuatu yang baru. Ya, demikian rangkaian acara hari ini, Mams dan Geng Sehat semua. Semoga informasi yang didapatkan hari ini pastinya bermanfaat ya untuk Mams dan Geng Sehat. Terima kasih juga nih untuk Mbak Zoya yang pastinya untuk waktu dan penjelasannya hari ini. Senang banget ya kita udah chit-chat, berbagi juga gitu kan ya. Dan pastinya juga terima kasih untuk para Mams dan Geng Sehat semua nih yang udah ikutan YouTube Sehat hari ini. Jangan lupa pastinya dong kalau udah nonton nanti di-share juga nih video-videonya Geng Sehat, Gue Sehat semua nih ke keluarga boleh, ke temen Mams juga boleh gitu, biar makin banyak yang nonton, makin banyak ilmu yang didapat juga gitu ya. Atas nama Gue Sehat dan Teman Bumil, saya mengucapkan terima kasih nih. Mohon maaf jika ada yang kurang-kurang dan sampai berjumpa lagi di live event berikutnya. Terima kasih. Selamat malam. Bye.